Anda kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban dan saya masih berbincang bersama dengan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso, Gubernur Jakarta 1997 hingga 2007. Pertanyaan terakhir saya, Bang Yos, Jakarta akan ditinggal, apa yang menjadi tantangan terbesar dan yang berubah dari ibu kota Jakarta kelak? Dan ini juga akan menjadi tantangan bagi pemimpinnya kelak. Begini ya, jadi seperti saya katakan di awal bicara ya, bahwa Jakarta ini mempunyai multifungsi, kan. Dulunya ya, pusat pemerintahan, ekonomi, perdagangan, budaya, pariwisata, pendidikan gitu kan. Nah, fungsi yang multi ini walaupun ditinggal satu, diambil satu ya, pusat pemerintahan. Fungsi-fungsi yang lain ini masih menjadi magnet orang. Nah, di antara masalah yang paling berat di tangannya adalah masalah kependudukan. Hmm, Artinya orang datang ke sini. urbanisasi ya? Zaman saya gubernur dulu ya kan persis krisis tahun 2000, krisis politik, krisis ekonomi berakumulasi menjadi krisis multidimensional dan rontoknya seorang pemerintahan zaman Pak Harto dulu kan. Nah, itu terjadi urbanisasi yang luar biasa, 250.000 satu tahun. Wow, Dan orang itu kan orang penyandang masalah sosial semua kan. betul. Kita datang ke sini membawa keluarga, anak, istri dibawa semua. Di sini tinggal di mana dia nggak, udah ada tanah kosong orang bikin pakai triplek, ada kolong masuk ke situ. Itu yang terjadi. Lalu untuk makan anaknya ngemis-ngemis di perempatan, bayangkan di ibu negara, image-nya kayak apa di luar negeri. Di sini para duta besar ada, jadi amat berat gitu. Nah sekarang saya tidak tahu ya, tetapi saya masih meyakini bahwa urbanisasi itu masih terus berjalan. Kecuali ya kita sudah berhasil menyebar pembangunan itu di daerah-daerah, ngapain kita masuk Jakarta? Ya, itu secara nasional. Nah, ini juga kota global ya yang tentu saja mau tidak mau bersaing kan antara satu kota dengan kota besar yang lain gitu. Jadi ini harus selalu di mata dunia itu harus kompetitif gitu. Artinya secara prasarana lengkap, hukum berjalan dengan baik, juga tertib kayak Singapura misalnya lah, itu kan kurang nyaman kita ke sana. Jangan coba-coba kamu buang putung rokok begini, ya langsung sekian dolar kamu bayar kan. Betul. Nah di sini jangan kayak begitu. Ember pun dibuang kan gitu kan, dan itu aman saja. Jadi Jakarta ini penduduknya juga harus menjadi panutan dari provinsi lain, ya, tertib hukum, dia patuh kepada aturan-aturan yang ada gitu. Nah itu Iya, tergantung pemimpinnya bagaimana cara memimpinnya kan luar gitu. biasa. Dan pemimpin itu Jadi akan memimpin Jakarta itu ya ibaratnya mainkan layang-layang lah ibaratnya gitu kan. Kapan kita ulur ini boleh nih, nggak boleh. Hmm, Ini tarik itu di enforcement. luar Yang biasa. salah harus dihukum, harus dilakukan hal seperti itu supaya manusia mulai tahu bahwa demokrasi itu ada rambunya, bukan bisa seenaknya saja gitu. Ya udah katakan Iya, tadi kan luas, tetapi dia juga harus tegas dalam arti kalau peraturannya begini lakukan saja iya. gitu. Harus berani melakukan hal yang tidak populis Oke. untuk kepentingan yang lebih besar. Gitu. Terima kasih Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso, Gubernur Jakarta 1997-2007. Akrab saya sapa Bang Yos. Terima kasih sekali lagi sudah Terima hadir kasih dan Bang. menyampaikan pandangannya mengenai kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta ke depannya. Dan pemirsa, menutup jumpa kita kami hadirkan informasi mengenai pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus menemui Presiden Joko Widodo pagi tadi. Informasi ini menutup jumpa kita dalam The Prime Show. Saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Inilah pengawalan ketat saat Paus Fransiskus tiba di Istana Merdeka pukul 9.40 pagi tadi. Setibanya di gerbang istana, kendaraan pemimpin tertinggi Gereja Katolik ini mengelilingi halaman belakang Istana Merdeka untuk menyapa anak-anak yang sudah menunggunya. Paus juga sempat menyalami sejumlah anak-anak yang menyambutnya. Usai mengelilingi halaman istana, Presiden Joko Widodo menyambut Paus di sisi istana. Setelah Presiden Jokowi menerima Paus Fransiskus, mereka kemudian menuju depan Istana Merdeka untuk menyaksikan acara penyambutan negara yang sudah disiapkan. Menyambut gembira dan hangat kedatangan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, dan saya mendengar ini adalah penerbangan terpanjang yang Sri Paus lakukan. Terima kasih Bapak Suci telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia.
Usai ke istana, Paus Fransiskus juga mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Cattolica, uniti nella diversità, letteralmente molti ma uno, manifesta bene questa realtà multiforme di popoli diversi, saldamente uniti in una sola nazione.